Sobat belajar kelas 6, kali ini kita akan mempelajari tema 2, dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia. Artinya walaupun masyarakat di Indonesia berbeda-beda, harus satu darah Indonesia dan rela mengorbankan kepentingan golongan demi negara Indonesia. Berikut ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu 1. Kepentingan pribadi dan golongan, artinya mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan, pribadi atau kelompok. 2. Rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme adalah menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap komponen bangsa dan kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. 3. Patriotisme adalah wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. 4. Menghormati perbedaan, saling menghormati keragaman dan perbedaan dalam masyarakat Indonesia. 5. Kebersamaan, perilaku kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan gotong royong dalam hidup bermasyarakat. 6. Persatuan bangsa. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Berikut beberapa makna persatuan dan kesatuan, antara lain. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan, dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup berdampingan. 3. Menjalin persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong antar sesama. 4. Bersikap nasionalisme, dan sebagainya. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan, antara lain. 1. Dapat mengatasi segala perbedaan yang timbul. 2. Mudah untuk hidup maju. 3. Mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan, dan sebagainya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat tersebut bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Berikut prinsip-prinsip yang harus dipenuhi kalimat efektif, antara lain. 1. Kehematan kata. 2. Kecermatan dan ketegasan. 3. Kepaduan dan kelogisan. 4. Kesepadanan struktur. 5. Keparalelan bentuk. Berikut 4 syarat utama kalimat efektif, antara lain. 1. Sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. 2. Sistematis. 3. Tidak pemborosan kosakata. 4. Tidak ambigu. Untuk memperoleh informasi dari sebuah teks, dapat menggunakan bantuan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya yang baik adalah kalimat yang memenuhi pedoman kalimat efektif. Hewan yang ada di belahan bumi tidak sama. Mereka memiliki ciri khusus dan erat hubungannya dengan tempat tinggal atau habitatnya. Ciri khusus yang dimiliki tersebut sebagai cara untuk menyesuaikan terhadap lingkungan, di mana mereka bisa menjaga kelangsungan hidup. Contohnya, hewan bebek, habitat bebek di darat dan perairan. Ciri khusus dari bebek, antara lain, memiliki paruh pipih dan lebar, terdapat lempeng saringan yang berfungsi menyaring makanan di tempat yang berlumpur. Bulu berlapis minyak, agar tidak basah kuyup saat berada di air. Kaki yang berselaput, berguna untuk berenang dan tidak terperosok saat berjalan di lumpur. Hewan kelelawar, ciri khususnya, aktif di malam hari atau hewan nokturnal. Mamalia bisa terbang. Punya kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya, seperti cabang pohon atau serangga, sehingga kelelawar dapat memperkirakan jauhnya rintangan atau makanan. Adaptasi adalah penyesuaian tertentu pada diri makhluk hidup, yang membantunya hidup di tempat atau lingkungan tertentu. Berikut adaptasi hewan dengan cara mengubah tingkah laku. 1. Mengeluarkan bisa atau sengat, contohnya ular dan kalajengking. 2. Mengeluarkan bau menyengat, contohnya walang sangit dan sigum. 3. Hibernasi, contohnya ular dan beruang. 4. Menyemprotkan cairan, contohnya cumi-cumi.
Upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui perjuangan fisik dan diplomasi atau perundingan. Berikut perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan fisik. Para pejuang berasal dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, tentara, pemuda, dan rakyat, serta mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Contoh beberapa perlawanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, antara lain: perlawanan di Semarang, perlawanan di Ambarawa, perlawanan di Surabaya, perlawanan di Bandung, pertempuran Margasana di Bali, dan sebagainya. 2. Upaya diplomasi atau perundingan. Upaya diplomasi ditempuh karena adanya pandangan bahwa konflik Indonesia-Belanda tidak mungkin terselesaikan dengan kekuatan senjata, tetapi harus ditempuh melalui diplomasi. Berikut beberapa perundingan tersebut, antara lain, Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Perundingan Rumroyen, Konferensi Meja Bundar, dan sebagainya. Pola lantai pada tari daerah ada yang sama dan ada yang berbeda. Pola lantai berfungsi untuk membuat bentuk atau formasi tertentu. Ada dua pola dasar lantai, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus terdiri dari pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai garis lengkung meliputi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut contoh tari daerah yang menggunakan pola. Tari Sedati dari Aceh, Tari Tandak dari Riau, Tari Andum dari Bengkulu, Tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah, dan sebagainya.